Tapi malah dengan adanya kesepakatan tentang Trump kan berarti dia udah gagal sama sekali. Dia tidak melindungi gitu. Dan Danantara itu barusan ini kan utang 10 miliar US dollar. Itu setara dengan kurang lebih 163 triliun. Bayangkan 163 triliun itu lebih dari 25% defisit APBN itu. Menarik utang begitu gitu. Jadi itu udah lebih dari seperempatnya gitu. Jadi ini bukan main-main. Kalau seandainya ada guncangan sedikit, ini kita bisa akan kolaps, akan menjadi krisis moneter lagi. Iya, jadi kalau kita lihat bahwa dari pertumbuhan ekonomi ini, saya belum bisa melihat ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendongkrak itu. Oke. Dan the malah long term, the midterm sampai 2029 8% gimana? Ini tentu saja bahwa saya sendiri pernah menulis dan sewaktu saya ada di dalam tim ekonomi Prabowo 2019 ya. Itu saya mengatakan pertumbuhan ekonomi 8% bukannya impossible. Iya. Itu bisa gitu. Bisa. Jadi itu bisa dicapai, tetapi tentu saja harus ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa kasih lihat sampai bisa segitu gitu. Oke. Nah, saya belum bisa melihat bahwa ada kemampuan dari tim-tim ini. Until now ya. Until now gitu. Itu. Makanya itu kita tidak bisa mengekstrapolasi sampai dengan 2029. Minimal tahun ini lah. Minimal tahun ini. Akhir gitu. tahun ini. Oke. Itu fair itu menurut saya. Nah, yang berikutnya adalah tim ekonomi. Tapi kalau kita bicara tim ekonomi, tolong Prof. Antoni tunjukkan jabatan apa aja yang menurut Prof. strategis untuk pertumbuhan ekonomi ini. Tim ekonomi yang sekarang ini kan kurang lebih sama. Saya bicara tentang bukan pertumbuhan ekonomi yang persentase tadi, tapi secara keseluruhan. Iya, kalau kita lihat tim ekonomi yang ada sekarang ini kan hampir sama dengan yang ada di Pak Jokowi kan. Menko-nya sama, ya. Menteri Keuangannya sama, dan Kementerian Perindustriannya juga kurang lebih. Perdagangannya kurang lebih. Perdagangan juga kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih pertaniannya juga sama, Amran kan. SDM juga kurang lebih. Nah jadi gitu. Jadi saya melihatnya bahwa dobrakan apa pada saat itu ya begitu saja gitu kan. Kenapa kalau dia bisa buat sekarang pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Kenapa waktu dulu tidak di tempat dia. Dari kemarin-kemarin gitu. Nah yang kritikal ini kan sebetulnya tim ekonomi ini yang melakukan produksi. Ya, kalau Kementerian Keuangan itu sebetulnya nothing. Dia cuma menjaga kasir dan sebetulnya kebijakan fiskal. Bagaimana memberikan stimulus, menjaga satu industri bisa bertumbuh baik, ya, melindungi dari serangan-serangan produk asing. Tapi malah dengan adanya kesepakatan tentang Trump kan berarti dia udah gagal sama sekali. Ya, dia tidak melindungi gitu. Saya melihat bahwa kebijakan di sektor pertanian ini kita akan ada masalah besar gitu. Kita akan kalah persaingan gitu. Dan banyak seperti sewaktu kita industri gula kita, sewaktu kita buka, import kita naik besar sekali gitu. Nah ini juga saya perkirakan khususnya di sektor jagung ya, itu kita akan jadi masalah besar. Dan banyak gitu. Jadi kita punya industri tidak akan bisa berkembang. Nah ini yang membuat saya pesimis kalau untuk tahun depan dengan adanya kesepakatan ini kita punya industri sulit untuk bersaing. Ada yang berkatakan ya ini kita sebagai stimulan kita agar bisa meningkatkan daya saing dan sebagainya. Itu kan retorika aja gitu. Selama ini kan tidak terjadi gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba yang saingannya lebih berat seolah-olah kita bisa gitu. Iya. Nah jadi saya melihat itu. Kalau dulu aja nggak bisa, ya sekarang ya kurang lebih sama gitu. Iya. Bahkan worse. Oke, karena mereka orang yang mapan, yang nggak mau ngambil resiko. Jadi begitulah. Jadi saya lihat bahwa di sini dari tim ekonomi ini tidak bisa membuat suatu kejutan-kejutan. Jadi dari yang bagian produksi dari pertanian, ya perkebunan, kita lihat ya itu saja gitu. Itu menyangkut kemampuan
atau hambatan? Begini, itu menyangkut pertama kali adalah mengenai policy development. Oke. Dari policy development, lalu bagaimana membuat hal ini menjadi suatu kebijakan untuk development itu. Pertama kita ingin ada pembangunan, misalkan industri agriculture atau apapun gitu. Lalu bagaimana membangun ini dilakukan dengan satu kebijakan. Nah, kebijakan apa yang bisa menunjang itu gitu. Nah itu, dan kita melihat artinya kebijakan yang sifatnya sektoral ya. Yang sektoral, per sektor. Karena tidak, kan kalau semuanya global ya berarti leadership presiden. Tapi ini sektor-sektor yang dikomandoi para menteri itu ya. Iya. Tapi itu kan semua di bawah koordinasi juga. Satu adalah di bawah Menko. Oh ya, interconnectionnya gimana ya? Iya, nah itu. Jadi saya tidak melihat. Sekarang begini aja. Contohnya sekarang mengenai kebijakan gula. Ini kan sebetulnya hal yang sangat mudah untuk menentukan kita boleh import apa tidak boleh import gitu. Dan apa yang kita harus import gitu. Masa harus ada rapat koordinasi terus setiap sebulan 2 bulan sekali? Memerlukan berapa banyak itu energi yang harus dibuang? Itu saya kebetulan saya saksi ahli untuk di Tom Lembong, itu saya bilang itu pada akhir bulan November itu selesai itu. Kita harus produksi berapa itu selesai. Nggak perlu lagi ada yang namanya rapat koordinasi gitu. Itu sudah jelas. Kita cuma siapkan persediaan awal itu sebanyak 1,25 juta sampai 1,5 juta. Lalu di bulan November kita bisa tahu berapa produksi kita dan berapa konsumsi kita. Karena produksi gula kita kan turun naik kan tergantung dari panen. Nah, dari realisasi itu tinggal ditambahkan saja bahwa berapa defisitnya itu yang kita harus import gitu. Itu sangat mudah sekali gitu. Iya. Nah, ini tidak bisa dilakukan gitu. Akibatnya ya mungkin karena orangnya tidak kompeten juga, tiba-tiba dia selalu membutuhkan protection gitu ya. Iya. Jadi keamanannya adalah wah ini sudah rapat, jadi nggak ada yang berani ngambil inisiatif. Tapi masa begitu inisiatif dikriminalkan. Sekarang ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian yang di dalam rapat koordinasi itu, ada Kementerian BUMN, ada Kementerian koordinator dari itu. Itu gimana gitu? Begitu banyak kementerian, tetapi hasilnya pun sangat buruk gitu kan? Nah inilah, ini melihat bahwa memang kita punya tim untuk di situ perlu benar-benar peremajaan gitu. Oke. Ini karena orangnya atau karena strukturnya? Saya rasa karena orang. Struktur sudah oke. Loh, ini bukannya oversize enggak? Oversize kabinet. Bukan kan, karena kita bicara ekonomi kan tadi perindustrian, pertanian, perkebunan dan sebagainya itu kan sama aja. Oke, sama ya. Iya. Oversize itu di bidang-bidang lain. Bidang lain yang misalkan hukum dan HAM itu dipecah. Iya, ya kan? Banyak kali. Lalu jadinya, kemiskinan, sosial itu semua dipecah juga dan gitu banyak, kan. Dengan soal urusan agama juga banyak ya. Iya. Ada Kementerian Agama, ada urusan haji, ada urusan dana haji, ada kepalanya, ada wakil kepalanya, banyak kali gitu. Ya. Kementerian Ekonomi kan sama. Ya, oke. Bidang ekonomi. Nah, the last but not least, tentu the president ya. Kalau nanti Prof. Antoni mau bicara the vice president silahkan. Tapi the president ini, terus terang saya ini termasuk orang yang bingung. Karena ingin objektif, malah bingung sendiri. Tidak ingin dianggap benci, malah bingung sendiri. Tapi sebelumnya orang seperti saya ya, punya latar belakang begini. Saya ini ibaratnya gimana? Punya kesimpulan begini. Kita haram hukumnya ya membantu seorang pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Kan begitu. Itu keyakinan politik saya. Tetapi kan itu tidak realistis. Masa semua orang tidak boleh membantu pemerintahan. Maka kemudian kredo politik saya sehari ini, saya dorong orang-orang baik untuk berada di pemerintahan. Siapapun tuh, whoever. Yang penting dia orang baik, tidak korup dan lain sebagainya. Salah satu indikatornya. Tapi untuk diri saya sendiri, saya sudah mengatakan saya akan di luar pemerintahan sampai 2029. Yeah. Kecuali ada perubahan yang luar biasa ya. Yeah. Kita nggak tahu itu. Tapi kalau normal saja ya udah sampai 2029 di luar pemerintahan. Dan tetap ingin menjadi oposisi dengan harapan Pak Prabowo
menjaga iklim demokrasi, tidak memenjarakan orang yang mengkritik seperti zaman atau era Jokowi. Oke. Tapi tetap saja saya merasa walaupun sudah mengambil garis yang jelas seperti itu, saya agak bingung. Kalau saya mengkritik, kok kesannya Anda nggak dapat jabatan, kesannya benci. Enggak, saya kasih contoh misalnya. Dia mengatakan bersumpah untuk menjalankan hukum seluruh-seluruhnya. Konstitusi, itu sumpah presiden kan di konstitusi. Tapi hari itu juga malamnya ketika mengumumkan kabinet, dia langgar undang-undang. Penempatan pada waktu itu Mayor Teddy sebagai pejabat, sebagai setingkat sekretaris kabinet, setingkat menteri yang tidak pensiun. Tiba-tiba, wah, dia cuma sekelas eselon 2, tapi eselon 2 bisa ngatur-ngatur menteri. Semua. Iya. Kan ini kan tidak konsisten. Kalau memang mau memberikan jabatan buat dia, disuruh pensiun dia. Biar kemudian tidak terjadi huru hara lah besok. Kasihan kan Teddy-nya nanti. Kalau tiba-tiba dia Prabowo tidak lagi di sana, di institusinya bisa berhenti dia, ya kan. Kemudian berantas korupsi, ya kan. Wah, tapi begitu mengumumkan, bahkan terduga korupsi pun dia rekrut lagi. Kan dulu kan ada menteri koordinator yang disuruh mundur karena ada 11 sprindik, kalau enggak akan ditingkatkan. Mundurlah dia jadi ketua umum partai. Ada yang menteri yang terima uang dari BTS, diangkat lagi dia. Ada wakil menteri yang sudah dijadikan tersangka, menangnya hanya karena pra-peradilan entah gimana caranya, diangkat lagi juga. Ini kemudian kalau lihat pidato-pidatonya, makin kesini makin mengejek orang-orang yang berusaha kritis terhadap pemerintahannya kan. Padahal baru yang kritis sedikit doang. Indonesia gelap lah dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang di era pemerintahan juga tidak hanya para menteri yang diangkat, tapi orang-orang yang gak jelas. mas, sorry ya. Wah, dengan kualifikasi apa, pendidikannya apa, dijadikan semua komisaris apapun masuk di semua lini itu. Saya akhirnya udahlah, daripada saya berpendapat, coba Prof Antoni, is she the leader, ya kan? Ataukah dia the dealer? I don't know exactly. Coba silakan Prof punya ruang untuk menilai Prabowo, leadership Prabowo, terutama in economy within at least 8 months ya, atau 9 months ini. Silakan Prof. Iya, saya rasa kita sebetulnya sepandangan mengenai hal itu. Kita melihatnya ini semacam ada anomali ya di dalam pemerintahan Prabowo ini. Tapi di lain pihak, saya masih ada begini. Kita mengetahui bahwa apa yang dihadapi Prabowo ini memang ada satu hambatan karena ya hasil pilpres dan apapun itu, dan juga dengan adanya Gibran sebagai calon sebagai wakil presiden dia gitu. Nah, tapi sampai sejauh mana hal ini adalah menjadi beban dia di dalam pemerintahan dia. Ini yang kita harus menyuarakan terus. Kalau kita menyuarakan itu, menurut saya kita tidak mengkritisi dalam arti pemerintahannya, tetapi kita mengkritisi bahwa ini jalan setidak-tidaknya prasyarat untuk membuka jalan ke depan yang lebih baik. Nah, saya melihat optimisme itu sebagian itu memang sudah ada ke situ, yaitu mengenai setidak-tidaknya ada kasus korupsi yang besar-besar pun terbuka gitu. Yang seharusnya yang sebelumnya itu tidak mungkin bisa terbuka. Apakah pada saat itu akhirnya memang menarik aktornya intelektual dader kalau kalau bahasa pelakunya, pidananya. Nah, apakah itu juga di situ? Nah, itu nanti kita akan melihat lagi. Contohnya adalah di mana sudah ada tangkap tangan yang di Sumatera Utara.
Nah, apakah ini bisa menjerat sampai ke Bobby kan gitu kan? Nah, ini yang kita harus tunggu juga gitu. Nah, apakah Kejaksaan Agung berani untuk ke sana gitu? Nah, itulah. Jadi kita lihat bahwa itu sudah ya kalau ini ada di era Jokowi itu nggak mungkin ditangkap itu, ya. Dan ya kita tahulah kasus minyak ya, dan sampai Reza Khalid itu dijadikan tersangka gitu. Ini sudah luar biasa gitu. Oke, walaupun orangnya belum ditangkap. Nah, walaupun orangnya belum ditangkap, dia kabur, dia tidak jelas, gitu kan. Tetapi untuk mentersangkakan aja itu sudah satu hal yang sangat luar biasa ya, melihat dari bagaimana kedekatan Reza Khalid dengan Jokowi pada saat itu ya, di eranya Jokowi gitu. Nah, untuk hal-hal ini kita melihat bahwa mungkin pelan-pelan. Tapi sekedar tambahan, jangan lupa Reza Khalid ini justru waktu Prahara Prabowo Hatta Rajasa dia berada di Prahara kan, dekat sama Hatta Rajasa kan Reza Khalid sebelumnya. Oh iya. Ya sebelumnya. Ya bahwa pada saat itu, tapi begitu Jokowi menang dan ada Faisal Basri memperbaikin itu, dipotonglah kaki Reza Khalid sedikit, tapi tiba-tiba recovery lagi, dia hidup lagi. Ya sebetulnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu kan hanya sebagai gimmick saja, sebagai konsumsi politik saja di kan, awal-awal di awal-awal. Nah, saya rasa bahwa pengusaha itu akan mendekat kepada penguasa, ya apakah dulu Prahara, apa itu the nature lah, begitu. Iya. Nah itu bisa saja. Sama juga the nature of penjilat juga begitu. Begitu juga. Siapapun yang akan menjadi penguasa dia akan jilat. Gitu. Nah itulah bahwa tetapi sudah sekarang dijadikan itu tersangka, ini sudah luar biasa. Dan kita ini adalah satu secercah harapan ya, bahwa pemberantasan korupsi ini akan benar-benar bisa terjadi. Walaupun nanti lambat, tetapi pada saatnya begitu Prabowo sudah merasa saya harus sudah waktunya memberantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Nah disitulah bahwa itu akan cepat gitu, karena semuanya sudah ada gitu. Nah ini adalah optimisme yang ada gitu, melihat dari tindakan-tindakan yang ada berdasarkan pengamatan atau optimisme dari dalam diri Prof. Enggak, berdasarkan pengamatan. Berdasarkan pengamatan. Tentu saja berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi. Ya kan, kalau kita di persidangan harus lihat fakta persidangan, jangan kayak hakim kan mengabaikan fakta persidangan. Nah ini ada fakta-fakta yang terjadi gitu. Nah itu yang membuat saya merasa ada optimisme bahwa Pak Prabowo lambat laun itu akan kembali ke jalannya sendiri. Jangan sampai pantun yang saya ulang ini saya omongkan lagi. Ini kan pantun Tifatul Sembiri yang saya perbaiki rimanya, 2 rimanya. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Prof, wrap up dan kemudian closing statement, silakan. Mengenai pemerintahan Prabowo ini, ya kita berharap bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar secepat mungkin yaitu memikirkan kepada kepentingan rakyat gitu. Rakyat ini sudah banyak yang susah sekali, apalagi dengan penerimaan APBN yang semakin terpuruk ya, dan utang semakin banyak, dan Danantara itu barusan ini kan utang 10 miliar US dollar. Itu setara dengan kurang lebih 163 triliun ya. Bayangkan 163 triliun itu lebih dari 25% defisit APBN itu. Menarik utang begitu itu. Nah, ini berapa defisit APBN kita 616 triliun gitu. 616 triliun. Jadi itu udah lebih dari 1/4-nya gitu. Jadi ini bukan main-main. Kalau seandainya ada guncangan sedikit, ini kita bisa akan kolaps, akan menjadi krisis moneter lagi. APBN kita berapa? 3.000 berapa? Ya sekitar 3.500 yang belanjanya. Kalau penerimaan negaranya kan nggak segitu. Oh iya, belanja. Maksudnya. Iya, belanjanya gitu. 3.500. Iya. Oke, penerimaan negaranya di bawah 3.000. Di bawah 3.000. Oke, makanya defisit sekitar 3.000 penerimaan negaranya. Dia 3.500, 600-an. Ya, jadi semoga bahwa di sini kita benar-benar membuat foundation landasan supaya ekonomi kita bisa benar-benar mencapai Indonesia emas lah ya, seperti yang dicita-citakan 20 tahun yang akan datang.
Oke, sobat sekalian ya. Akhirnya kita akhiri juga perbincangan yang berat ini sesungguhnya ya. Ini tidak hanya sekedar masalah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tapi ini bicara soal perbincangan yang berat. Dan masih global sesungguhnya. Nanti barangkali kita bisa going into details ya. Kalau seandainya kita bicara hal-hal yang jauh lebih teknis. Walaupun saya tahu tidak gampang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tetapi paling tidak ya mudah-mudahan keywordnya akan didapatkan ya. Dengan mudah didapatkan. Jadi kalau itu terkait Kwik Kian Gi, ya contohlah Kwik Kian Gi. Tapi ada satu saya ingin tanya lagi jadi. Kwik ini kalau sama Prabowo, bisa nggak saya katakan sama cara berpikirnya? Maksudnya gini, kalau dia ekonomi rodok-rodok sosialis gitu, enggak ya? Ya, Kwik ini ya mazhabnya sosialis lah. Sama dengan Prabowo kan? Sama dengan Prabowo gitu. Iya, karena biasa dengan Sumitro iya, itu kan satu PSI ya, satu lulusan juga. Iya. Oke. Satu kampus juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya sosialis itu jangan Anda kait-kaitkan dengan yang lain ya, karena sosialis itu sebetulnya sosialis yang lebih tepat adalah dia demokrat, sosialis demokrat lah. Sosialis iya. Demokrat sosialis ya. Iya. Sosdem ya. Jadi sosialis demokrat dan itu ada di rumusan. Itu sebenarnya yang paling kuat mempromosikan itu ya Hatta waktu merumuskan Pancasila. Makanya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kan. Itu kan semuanya dari satu kampus semua itu. Iya. Kebetulan dari Belanda dari Belanda, dari Erasmus juga. Iya, dari jangan Rotterdam. Lupa Belanda dekat-dekat dengan negara-negara Eropa Skandinavia. Utara, Skandinavia. Iya, jadi mereka itu ekonominya agak berbeda dengan Eropa Barat. Mereka rodok-rodok sosialis dan terbukti mereka lebih tahan, lebih kuat ekonominya paling tidak dari sisi kemakmurannya ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Ya, itu negara-negara Skandinavia itu. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan kita nanti akan berbincang hal-hal yang lebih substantif. Saya tahu Anda pusing nggak apa-apa, yang paling penting kita menyampaikan hal-hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.